Pembalasan anak laki-lakiku. Part 56. Ungkapan perasaan. Of Ali. Sejak kapan, Al? Pertanyaan itu dilontarkan oleh Yuda ketika beberapa saat hening di antara kami. Tadi ketika aku ingin mengajak Alea untuk langsung berangkat ke rumah untuk makan malam. Tiba-tiba saja Yuda datang ke rumah Alea dengan membawa satu buket bunga. Namun ketika melihatku yang juga berada di dalam rumah Alea, Yuda mendadak diam dan menyembunyikan bunga tersebut di belakang tubuhnya. Aku mengajaknya untuk duduk di taman depan rumah Alea. Bukan tanpa sebab, aku hanya ingin menjelaskan semuanya pada Yuda agar dia tidak salah paham. Aku tidak ingin gara-gara masalah perasaan, hubunganku dengannya akan terputus. Apalagi mengingat hanya dia sahabat yang bisa mengerti keadaanku selama ini. Yud, aku nggak tahu harus menjelaskan dari mana. Tapi ini semua tidak seperti yang kamu pikirkan, ucapku yang membuat Yuda berdecak. Dia tersenyum tipis mendengar ucapanku barusan. Ada raut kecewa dari wajah Yuda, hanya saja aku memilih diam. Karena bagaimanapun aku menjelaskan, itu tidak akan berarti apa-apa bagi Yuda. Jelaskan saja, kalau lo sengaja mendekati Alea walaupun kamu sudah tahu kalau gue sangat mencintai dia. Iya kan? Seru Yuda yang membuat dadaku terasa sempit. Nggak gitu, Yud, sanggahku cepat. Aku tidak ingin Yuda akan semakin salah paham. Udahlah, Al, setidaknya gue cukup tahu aja gimana lo, seru Yuda tanpa melihat ke arahku lagi. Dia duduk menatap kurus ke depan. Sesekali dia melihat ke atas, karena hujan sepertinya akan segera turun. Ada rasa kecewa yang menyeruak di dalam hati ketika mendengar ucapan Yuda barusan. Aku kecewa dengan diriku sendiri, kenapa aku tidak bisa menyukai perempuan lain? Kenapa harus menyikapi perempuan yang sama dengan Yuda? Ini sangat pelik, dan aku tidak tahu harus menjelaskan dari mana. Yud, kamu jangan seperti ini. Lagian aku dan Ali juga nggak pacaran kok, kami cuma temenan, sahut Alea yang membuat Yuda mengalihkan pandangannya. Aku mengangguk cepat menyetujui ucapan Alea barusan. Iya, Yud, kami tidak ada hubungan apa-apa. Hubunganku dengan Alea sama seperti hubungan aku dengan kamu, ucapku meyakinkan. Yuda menoleh ke arahku, kemudian kembalikan menatap Alea dengan serius. Gue tahu kok kalau kalian tidak ada hubungan apa-apa. Soalnya Alea pernah bilang kalau dia nggak mau pacaran karena sudah menemukan laki-laki yang tepat. Dan malam ini, gue tahu siapa laki-laki itu, sambung Yuda yang semakin membuat perasaanku tidak enak. Alea melihat ke arahku dengan sedikit menaikkan dagunya. Aku yakin dia ingin aku berbicara serius dengan Yuda, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara aku dan dia. Namun sepertinya percuma juga jika harus menjelaskan sekarang. Yuda sedang emosi, jikapun aku menjelaskan pikiran dia tidak akan menangkapnya. Keadaan Yuda sekarang sedang emosi, aku yakin sekarang dia merasa aku hianati sebagai seorang sahabat. Padahal nyatanya aku memang menyukai Alea jauh sebelum tahu jika Yuda juga menyukainya. Dulu juga aku mendekati Alea karena ingin sekalian balas dendam pada Yuda yang telah merebut posisi kami sebagai anak ayah. Padahal nyatanya dia sama sekali tidak menganggap ayah sebagai orang tuanya. Aku juga tidak menyangka jika akan jatuh cinta beneran pada Alea. Aku menggaruk kepala dengan cepat, rasa kesal, pusing dan geram pada diri sendiri menjadi satu. Alea mendengus pelan, tangannya dilipat di depan dada. Sedangkan Yuda masih duduk memandang lurus ke depan. Untuk sesaat kami saling diam dan menikmati perasaan masing-masing. Yud, masalah aku menolak kamu atau tidak? Ali tidak ada hubungannya dengan itu. Jikapun aku belum mengenal Ali, aku juga tidak bisa menerima kamu, ucap Alea pelan yang membuat Yuda dan aku melihat ke arahnya. Aku masih diam menunggu reaksi Yuda, karena bagaimanapun mereka berdua saling mengenal satu sama lain jauh sebelum mengenal aku. Kutelan ludah dengan susah payah, sungguh aku tidak ingin ini semua terjadi. Bagaimanapun Yuda sama berartinya bagiku, secara tidak langsung dia bukan hanya berperan sebagai sahabat, tapi juga sebagai adik tiri. Alasan itu yang kamu berikan padaku waktu itu, Al. Kamu mengatakan jika kamu sudah mencintai laki-laki lain. Dan ketika aku menanyakan apakah kalian sudah memiliki hubungan, jawabannya tidak. Terus laki-laki mana lagi yang tidak mau membuat hubungan dengan kamu kecuali Ali, sungut Yuda yang membuat Alea mendesah panjang. Dia mengalihkan pandangannya dari tatapan Yuda. Aku tahu ini sulit, tapi aku sungguh tidak bisa membuat keputusan sekarang. Memang itu salah satu alasannya.
Aku memang menyukai Ali. Dia laki-laki idaman, semua yang ada pada dia aku menyukainya. Dan aku rasa tidak ada wanita yang bisa menolak Ali. Tapi itu semua hanya anganku, Yud. Ali sama sekali tidak mengungkapkan apapun tentang perasaannya. Makanya aku bilang, kami tidak memiliki hubungan apa-apa. Jadi jangan salahkan Ali, salahkan saja aku. Aku yang menyukai dia, ucap Alia yang membuat seluruh sendiku terasa lemas. Hatiku terasa membeku, pipiku terasa panas. Entahlah perasaan apa ini, yang jelas aku sangat senang mendengar pengakuan Alia barusan. Bibirku tidak hentinya mengulas senyum, namun hanya bisa aku tahan dengan cara melihat ke arah lain. Ini menyakitkan untuk Yuda, tapi aku tidak bisa membohongi perasaanku sendiri. Saat ini aku merasa sangat bahagia dan senang. Aku kembali melihat ke arah Alia yang sedang menundukkan kepalanya. Aku rasa saat ini Alia sedang merasa malu karena dia berhasil mengungkap semuanya. Bagaimana dengan kamu, Al? Tanya Yuda padaku. Aku yang dari tadi diam terkejut dengan pertanyaan Yuda barusan. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Tapi jika aku menjawab tidak menyukai Alia, itu akan menyakiti wanitaku. Tetapi jika aku mengatakan juga menyukai Alia, sama saja dengan mengakhiri hubunganku dengan Yuda. Jawab, Al. Aku yakin Alia membutuhkan jawaban kamu, sambung Yuda lagi yang semakin membuatku panas dingin. Ponselku dari tadi bergetar di saku celana, pasti Salma atau ibu yang menghubungiku. Tidak perlu, aku tidak butuh jawaban apapun. Karena aku tahu mencintai itu sebuah rasa. Jadi jikapun Ali tidak membalas perasaanku, itu sama sekali tidak membuat perasaanku untuk dia hilang, jawab Alia tanpa melihatku. Dia hanya melihat sebentar ke arah Yuda, lalu kembali menundukkan kepalanya. Karena aku menolak kamu bukan hanya dengan alasan itu, Yud. Ucapan Alia kembali membuat kami menoleh ke arahnya. Yuda hanya diam, menanti sambungan ucapan Alia yang terputus. Mamamu pernah bilang jika aku harus menjauhi kamu. Dia mengatakan jika aku dan kamu tidak boleh bersama. Tante Maya bilang jika aku dan kamu tidak akan pernah ditakdirkan untuk bersama. Jadi sebaiknya kamu memang menjauhiku, Yud, ucap Alia yang membuat Yuda bangkit dari duduknya. Dia berjalan menghampiri Alia, tangannya berusaha mencapai tangan Alia. Namun dengan cepat Alia mundur, sehingga membuat Yuda tidak berhasil menyentuhnya. Hatiku sedikit terenyuh saat melihat sikap Alia yang sudah banyak berubah. Apalagi sekarang penampilannya sangat tertutup. Itu sebabnya kamu menjauhiku, Al. Kamu beberapa minggu ini selalu mengabaikan pesan-pesanku. Padahal kamu sendiri yang bilang jika kita bisa menjadi teman, seperti dulu, tanya Yuda menatap nanar ke arah Alia. Aku sudah menjelaskan semuanya, Yud. Jadi kamu jangan salahkan Ali. Dia tidak tahu apa-apa. Akulah yang menyukai dia, bukan dia yang merebut aku dari kamu, ucap Alia lagi. Aku menatap tidak percaya ke arah Alia yang rela menahan malu agar Yuda tidak marah padaku. Mata kami tiba-tiba saling mengunci satu sama lain. Cintaku tiba-tiba semakin membuncah padanya, ingin sekali aku berteriak jika aku juga menyukai kamu lebih dari apapun Alia. Aku juga menyukai kamu, Alia. Kamu perempuan pertama yang membuatku seperti orang terkena serangan jantung. Kamu perempuan pertama yang membuatku seperti orang gila yang terus senyum-senyum sendiri. Kamu perempuan pertama yang membuatku melupakan jika dunia ini masih ada cinta yang tulus, ucapku dengan suara bergetar. Aku egois memang, mengatakan semua ini di depan Yuda. Tapi aku tidak bisa lagi menahannya. Aku tidak bisa melihat Alia merasa rendah yang mengungkapkan semuanya. Padahal dia perempuan. Yuda dan Alia melihatku dengan tatapan tidak bisa aku artikan. Yuda mundur beberapa langkah, kemudian langsung pergi dari hadapan kami. Aku hendak pergi mengejarnya, namun Alia mencegahku. Jangan dikejar, Yuda bukan tipe laki-laki yang bisa mendengar nasihat, ucap Alia pelan. Aku menggelengkan kepalaku. Kamu salah, Al. Dia laki-laki yang bisa diajak kompromi, sanggahku cepat. Tapi, Al, bukankah kamu sudah memiliki wanita yang bernama ini? Tanya Alia yang membuatku tergelak-geli. Itu ibuku, Al. Ini itu ibuku, kalian sama cantiknya sekarang. Tidak ada bedanya, begitu juga rasa sayang ini. Sama, jawabku yang membuat Alia menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Aku segera pergi meninggalkan dia dan lebih memilih mengejar Yuda yang sudah menjauh.